Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan bagikan, yaitu Allah itu tidak suka melihat orang yang sombong, yang pamer kekayaan, dan semua ini bisa memicu kecurigaan daripada seorang yang sombong ini. Dan apa pekerjaannya sehingga banyak yang curiga, dan akhirnya Mira Hayati, seorang bos skincare asal Sulawesi, kini tak lagi glamor karena diborgol. Ia harus mendekam di rumah tahanan nomor 1 karena skincare yang diproduksi yang dilarang mengandung merkuri oleh Balai Pengawasan Obat atau BPOM. Produk ini beresiko kesehatan konsumen yang mengandung kimia, yaitu yang melebihi. Sebelumnya sudah izin, tetapi sesuai dengan permohonan berlaku setelah dipasarkan pengusaha kosmetik mengandung merkuri, menambahkan bahan yang berbahaya. Merkuri adalah logam berat yang beracun yang bisa menyebabkan masalah banyak kesehatan. Merkuri bisa merusak otak dan saraf otak, kehilangan memori. Paparan merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan pencernaan, dan bisa mengganggu perkembangan intelektual dan gangguan motorik pada bayi. Karena disarankan untuk menghindari, Mira Hayati adalah seorang bos skincare yang menarik perhatian netizen karena sering memakai baju emas, tas emas. Untuk itu dijuluk dengan Ratu Emas, mengenakan emas berukuran besar dan mencolok, dan juga suka pamer rumah, pamer tas mewah, tas Hermes. Ia pernah terciduk memakai tas yang lumayan mahal, 248 juta. Sebelumnya Mira Hayati adalah seorang penyanyi dangdut yang mengikuti jejak ayahnya. Mira Hayati lahir tahun 96. Ini beralih menjual kosmetik dengan belum membuahkan hasil. Nyoba peruntungannya di bidang skincare dengan modal terbatas dan memanfaatkan platform daring dan mulai berjualan melalui live streaming. Akhirnya popularitas dan skincare itu membuat sukses dan namanya semakin dikenal dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Gaya ia meraih kekayaan hingga meraih kekayaan yang melimpah.
produk skincare melalui strategi promosi yang unik seperti berbagi gratis. Ia berhasil meraih omset yang sangat besar dan mendirikan pabrik kosmetik sendiri di bawah nama PT Agus Mira. Di saat ini mengalami tantangan besar, diduga mengandung kandungan merkuri dalam produknya. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa produk tersebut tidak memiliki izin BPOM dan membahayakan pengguna. Kini Mira Hayati harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam penjara. Mira Hayati masih aktif di Instagram dan TikTok dan akunnya menjadi private, pengikutnya tidak bisa melihatnya. Mira Hayati juga harus mendekam dalam penjara, yang juga harus mendekam nama brand skincare, nama brand skinnya istrinya. Dengan begitu Muqtadir adalah owner dari FFD Cream Glowing yang terbukti mengandung merkuri. Agus Salim, pemilik Raja Glow yang juga menjadi tersangka produk RG Raja. Hidup Agus Salim sebelumnya sering memamerkan kekayaannya, berkorban 7 ekor sapi pada Idul Adha 2024 dan dana hasilnya dari penjualan produk skincare-nya. Setelah ditangkap merasakan sesak nafas dan nyeri dada, kini kembali ditahan di Sulawesi. Menjadi penahanan yang sudah cukup lama. Mendatang selanjutnya akan segera melimpahkan kasus tersangka skincare ke Pengadilan Negeri Makassar karena tersangka dijerat 435 junto pasal 138 ayat Undang-Undang Republik Indonesia tentang kesehatan, dan secara subsidiar pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Mereka menghadapi ancaman hukuman pidana hingga 12 tahun atau denda 5 miliar. Di sana kita berbagi banyak hal, sharing pengalaman ataupun sekedar ada juga menggunakan konten sebagai ajang memamerkan kekayaan seperti Mira Hayati. Dalam Islam, memamerkan kekayaan termasuk dalam sikap sombong atau jelas itu dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan ampuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak hanya dibenci berlaku sombong, jujur bisa merusak pelakunya juga.
Imam Nawawi sudah memperingatkan dalam riwayat Abdurrahman, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang dapat merusak adalah bakhil yang melebihi mengikuti hawa nafsu, memamerkan kekayaan, berlaku sombong, mengingatkan kita pada Qarun, Fir'aun dan rajanya Namrud. Qarun awalnya seorang yang pintar, juga dikenal masih memiliki hubungan dengan kerabat Nabi Musa. Maka ia tak sungkan meminta sang Nabi mendoakan, tentunya tidak menjadi keberatan. Ternyata sesudah jadi miliarder, Qarun mempekerjakan ribuan pengawal saat keluar dari 300 pelayan laki-laki dan 300 perempuan yang akan ikut bersamanya. Juga diikuti 4.000 binatang ternak, 60 ekor unta dan kunci-kunci gudangnya. Suatu saat disuruh membayar zakat tetapi menolak. Dalam hatinya akan mengurangi kekayaannya. Qarun juga mengaku bahwa dia tak butuh ampunan Allah Subhanahu. Akhirnya Qarun dibutakan dengan harta sehingga bersikap sombong dan tamak. Allah akhirnya menenggelamkan harta kesayangannya. Lalu Fir'aun dengan sombongnya minta disembah sebagai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menenggelamkan bersama pasukannya saat mengejar Nabi Musa alaihi wasallam. Yang terakhir adalah Raja Namrud yang juga ingin diakui sebagai Tuhan. Akhirnya ia dimatikan dengan segerombol nyamuk saja. Ini menunjukkan sebagai seorang makhluk manusia harus sadar bahwa kekayaan, kekuasaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu waktu bisa diambil pemilik sesungguhnya. Harta dan tahta hanyalah titipan Allah semata. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang bisa saya bagikan. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.